misalkan iuran. Ini perlu alumni tahu juga. Iuran itu bukan semata-mata gua yang mengusulkan. Mengusulkan. Bukan semata-mata gua yang menentukan seperti itu. Iuran itu adalah amanat ADART. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di OBA, obrolan Afid. Kita sudah mendatangi rumah Muhammad Rizky Baidullah. Mungkin kalian sudah tahu ya, dia itu tidak awam sekali karena dia itu banyak berkiprah ya. Bahkan dia juga pernah menjadi penjaga gawang. Kok penjaga gawang? Iya kan, kalau kita mau ini harus menjaga gawang. Ngomong apa ya? Oke, kita di sini udah mendatangi salah satu ketua IPSI ya. Islah. Bukan, Islah. Ketua Islah. Nggak ada IPSI ya di sini ya? Di sono lah Ada. Ketua Islah. Di sini kita juga udah mendatangi dan di sini udah disuguhi minuman. Lalu kita minum dulu, sambil minum aja kali ya. Iya. Makan ya. Iya. Makan minum sini nggak apa-apa. Tidur juga nggak apa-apa. Nggak apa ya? Asal jangan kawin aja. Tapi Islah masih ya? Masih dong. Hah? Tapi beredar itu Islah udah mulai ini. Mulai apa namanya? Transisi. Transisi maksudnya gimana? Dia udah mulai transisi ini. Kayak mau hilang gitu tuh. Enggak lah. Masih. Enggak ya? Masih. Enggak, kalau Islam mau menghilang tuh nggak perlu pakai transisi, langsung blok aja udah. Gitu bisa. Tapi dulu pernah ini ya. Apa sih namanya? Kantor. Udah pernah sempat punya kantor kan? Sempet. Nah, sebelum di masa jabatan ente ini sebelumnya udah ada belum kantor-kantor? Kantor Islam kayaknya dulu sih belum ada ya. Dari dulu belum ada, baru ada memang pas masa periode saya. Sombong amat. Iya, memang kenyataannya seperti itu. Oh, kenyataan ya. Lu ngapain sih? Sekarang aktivitas bikin podcast ini, bikin konten. Bikin konten. Udah lama ini. Udah seminggu lah. Seminggu. Enggak, tapi bikin channel udah lama. Channel 2019. 2019 bikin channel. Lumayan lama ya. Video udah banyak berarti. Belum. Kok belum sih? Kalau yang Afid Dudin baru. Oh, jadi channel lu udah banyak nih Ada ceritanya, ada 2. Kok ngebahas channel gue sih ya? Ini kan gue mau ngebahas lu. Kan podcast. Parah lu. Gue yang nanya lu. Makan dulu guys. Mana? Sambil ini ya. Makannya enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa lah. Ini konten apa, food vlogger jadi. Vlogger jadi. Sebenarnya nih pertanyaan dari saya. Sebenarnya Islah itu mau lu bawa kemana sih? Nah, pasti ada yang bertanya-tanya tuh alumni itu. Mau lu bawa kemana sebenarnya? Jawab. Emangnya barang dibawa-bawa? Siapa tahu jadi barang kan? Ya kagak dibawa kemana-mana sih sebenarnya kan. Kalau kita lihat daripada tanggung jawab Islah sendiri, fungsinya sendiri itu kan bagaimana Islah ini bisa menghimpun, menjaga persaudaraan, kekeluargaan dari seluruh alumni, kan gitu. Ya gue terapkan itu dong. Ayo, gue nggak mengenal apa namanya senior, apa namanya junior. Kalau udah sama-sama lulus dari Al Hasimiyah, udah sama-sama lulus dari pondok, jadi alumni. Ya udah. Ayo kita gabung jadi satu, gitu. Mau angkatan berapa, gitu. Jadi kan? nggak ada kubu-kubu gitu ya? Nggak. Lu angkatan sini bagian pojok, lu gitu nggak ada ya? Nggak, dan nggak boleh yang kayak gitu. Nggak boleh. Yang kayak gitu kan bukannya menyatukan persaudaraan, kan itu justru mengkotak-kotakan nantinya. Ya kan, di samping daripada mempersatukan itu, ya gue sebenarnya ada misi lain. Misi lainnya adalah Possible. ya kita ini kan Pondok Al Hasimiyah ini sudah 26 tahun. ya. Mau 26? Ya artinya udah seperempat abad lah. Tapi di seperempat abad ini mana loh gitu alumninya yang memang sudah berkiprah di masyarakat, yang sudah muncul ke permukaan, itu mana? Gitu loh. Mana? Ini apa maksudnya? Mana? Ya orangnya mana gitu loh, alumninya. Ya mungkin kalau misalkan berkiprah saja, mereka punya bekal lah. Banyak alumni saya akui memang
punya kiprah di masyarakat, mereka bisa berguna di masyarakat, bisa bermanfaat, bisa dipakai lah di masyarakat. Ya tapi di sisi lain di seperempat abad Al-Hasimiyah ini kita perlu satu atau beberapa sosok yang muncul ke permukaan. Kalau orang nanya itu siapa? Itu alumni Hasimiyah. Iya. Gitu kan. Makanya gua coba dorong konsep tersebut. Ayo gimana kita pikirkan caranya biar kita bisa munculin potensi-potensi yang dimiliki oleh alumni Hasimiyah. Iya. Ya kan? Ya kayak misalkan lu punya potensi kayak gini, bikin konten lah segala macam. Ayo kita dorong. Ya kan? Apapun yang gue bisa lah gitu. Karena gue juga terbatas kan. Yang gue bisa lah gitu. Terus kalau teman-teman misalkan punya potensi kayak dakwah segala macam, Kori ya kan ada. Kori, kaligrafi. Kan banyak kan. Futsal, basket, ya olahraga. Ya kita dorong gimana caranya kita pikirin bareng-bareng, ya kan? Dan gue juga nggak bisa gerak sendirian. Yang tadi misalkan ada yang senior apa segala macam, ayo kita jadi satu lah. Tapi lu masih sering komunikasi ya sama senior-senior yang? Ya alhamdulillah, memang dari sebelum gue menjadi ketua Islah kan memang komunikasi dengan alumni itu gue nggak pandang bulu ya, nggak pandang bulu. Mau dia senior, mau junior, ya terasa lah sampai sekarang. Mau alumni di bawah gua, mau alumni di atas gua, segala macam itu mereka komunikasinya juga enak. Asik ya tetap ya. Tetap asik lah. Tapi lu pernah nggak sih ya ketika mau konsultasi nih sama senior canggung atau gua lebih-lebih sama yang baru kenal, kayak misalkan siapa? Ya kalau misalkan mungkin kalau yang baru kenal ya kita punya space khusus lah untuk bisa menjalani kedekatan kita dengan alumni. Ya kita tinggal bilang kita sama-sama alumni Hasimiyah aja gitu kan. Tergantung bagaimana kita kepentingannya apa yang ingin dikomunikasikan. Tapi sejauh ini kayak kegiatan Islah tuh udah mulai ada apa gimana tuh ya? Apa kosong atau masih berjalan sampai sekarang, kegiatan apa gitu? Ketika pertama kali menjabat ya, itu udah ada kegiatan? Memang kalau kegiatan semenjak gua menjabat jadi ketua Islah, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya balik lagi ke misi gua. Misi gua yang tadi itu, kata gua pengen dorong alumni yang punya potensi segala macam. Nah, tapi di samping itu ada juga beberapa kegiatan sosial. Kayak kemarin waktu gempa bumi di Majene di Sulawesi, itu gue juga ikut. Kita ikut ya, daripada alumni Hasimiyah itu ikut juga menghimpun dana, menggalang dana untuk memberikan bantuan ke sana. Dan itu juga bekerja sama dengan Geria Berbagi. Itu di samping itu yang gue bilang tadi mendorong potensi Hasimiyah, di bulan puasa kemarin alumni Hasimiyah punya space khusus untuk kultum selama 1 bulan full. Sampai selesai itu ya? Sampai 1 bulan full. Di salah satu stasiun radio yang ada di Cilegon. Itu misi gua adalah bagaimana alumni Hasimiyah yang punya potensi dakwah nih, gua dorong masuk. Gitu kan? Step by step, selangkah demi selangkah. Coba aja dulu. Ya kan? Siapa tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan akan muncul di Cilegon khususnya pendakwah besar dan mereka backgroundnya adalah alumni Hasimiyah. Iya. Moga gitu, amin. Iya. Nah, itu kenapa sih? Kan pas tahun itu pertama kali ngejabat ada kantor nih. Nah, itu kenapa tuh tiba-tiba kok udah selesai gitu? Ya, gua pengen bicara jujur aja ya, gamblang aja. Jujur aja kan biar ada. Jadi takutnya kan orang-orang Islam nih anggapannya kenapa sih udah? Nah, sekarang penjelasannya langsung eksklusif dari Mr. Muhammad Baidullah Rizky Fatihah. Ada nggak marah sama gua ditambahin Fatihah? Janganlah. Udah dicongcot gua katanya. Gimana? Ya kalau misalkan kita bicara Islah ya, sebelum kita bicara ke sekretariat ya. Oh iya, Islah dulu takutnya kan yang nontonnya bukan hanya alumni Hasimiyah. Islah tuh apa sih sebenarnya? Oh iya. Islah ini kan ikatan santri alumni Hasimiyah. Kan sebuah organisasi yang menghimpun
alumni dari Pondok Pesantren Al-Hashimiyah dari angkatan pertama sampai angkatan yang paling terbaru. Gitu. Dari dulu memang sudah didirikan sejak tahun 2000, ya kan? Dari tahun 2000 itu juga sudah bergulir beberapa generasi kepengurusan daripada Islam. Iya. Ya kan? Dari angkatan yang pertama sampai dengan angkatan yang sekarang. Nah, dengan latar belakang yang tadi pertama sudah gua sebutkan kan, untuk menjaga persaudaraan, persatuan segala macam, permasalahan ya. Pada kenyataannya di lapangan ini Islah ini belum memiliki satu persepsi yang sama. Alumni ini belum satu persepsi, gitu. Pemikirannya masih beda-beda tentang Islah. Mereka masih belum Masing-masing yang diibaratkan ya, masih masing-masing lah, belum sama lah, satu pemikiran lah gitu. Akhirnya yang lahir adalah suuzon. Iya. Iya kan? Kenapa gue bilang ini belum satu persepsi? Gue jujur aja, kita bicara data aja, bicara fakta aja. Kenyataannya memang secara kepengurusan Islah, siapapun alumni ya dari angkatan manapun yang mau terlibat dari Islah itu paling bisa dihitung lah, yang benar-benar mau, yang terjun gitu maksudnya. Terjun kepada Islam, menyumbangkan pemikirannya segala macam, memberikan masukan segala macam di Islam ya, itu bisa dihitung. Yang ada mereka justru lebih banyak pergerakannya itu di angkatannya masing-masing. Iya, masih angkatan gua aja lah gitu ya, masih ya buat ke Islam tuh kurang gitu ya maksudnya. Iya, ya padahal kan pada kenyataannya ketika lu keluar, lu misalkan angkatan apa? Gua Avenger, Marvel. Iya, Marvel. Iya. Lu angkatan Marvel tahun 2013. Ketika lu keluar ke masyarakat, lu punya kiprah baik lah di masyarakat. Lu di masjid suka ajan gitu kan, habis itu suka jadi ilah-ilas, habis itu pulang ke kamar. Ilah-ilah. Ada syair itu. Ya kan biar lebih enak. Lebih. Di masyarakat nih memandang lu baik nih, ya kan, penilai lu ini, wih Apit nih gitu. Bagus juga nih. Nah masyarakat ketika nanya ke lu nggak akan nanya lu dari mana, terus lu jawab Marvel. Kita nggak bakal. Hashimiyah. Ya kan pasti dari mana sih, alumni Al-Hashimiyah. Bos. Alumni Al-Hashimiyah kan, iya. Pasti masyarakat taunya, oh ini alumni Al-Hashimiyah, dan mereka nggak akan ngingetin Apit itu angkatan ke berapa, 17? Iya. Angkatan ke 17, gua angkatan 18 misalkan. Si Bait itu alumni Hashimiyah angkatan 18, terus dia inget-inget nyampe rumah, kan nggak bakal. Ya nggak mungkin juga ketemu, angkatan 18 nih. Ya kan nggak mungkin. Jadi semua masyarakat akan mandang kalau Anda adalah alumni Hashimiyah gitu. Jadi ketika udah keluar, bukan berarti benar-benar menghilangkan apa itu angkatan, apa itu marhalah. Silahkan. Tapi ayo, kita sudah membawa nama alumni Hashimiyah gitu loh. Nggak lagi di masyarakat itu kita bawa nama angkatan. Kalau misalkan di kalangan sesama alumni, it's okay. Boleh. Ya kan? Gue juga ingat lu angkatan berapa gitu kan. Lu di atas gua segala macam, ada adik-adik gua di bawah gua segala macam kan. Tapi kalau di masyarakat orang nggak akan peduli itu, men. Nggak bakal sih main kayak gitu. Ya kan orang-orang nggak akan peduli. Yang pikiran kayak gitu gimana cara ngilangin ya? Gue pengen ketemu orangnya gitu yang punya pikiran gitu. Ayo kita debat bareng gitu, berunding bareng. Semoga aja ngelihat channel ini nih mau gitu. Kita berunding gitu ya. Maksudnya bikin musyawarah, kita yang setuju sama yang enggak gitu tuh. Nggak perlu didebatin lah. Iya, daripada susah kan. Ya, artinya ayo. Kalau gue sih pengennya ya harapannya memang ayo sama semua alumni kita sama-sama lah satukan pemikiran gitu kan, satukan persepsi. Ketika udah keluar di masyarakat, terjun di masyarakat, bahwasanya kita ini alumni Al-Hashimiyah, ya kan. Dan Islah itu, kenapa di Islah itu bukan berarti menghilangkan angkatan ya, tapi lebih memprioritaskan alumni Al-Hashimiyahnya ketimbang nama angkatannya, karena orang-orang yang terlibat, yang termasuk ke dalam Islah itu tidak hanya orang yang mereka benar-benar pure orang angkatan. Karena ada orang yang
Kelas 3 pindah. Nah, sampai kelas 3 keluar itu mereka tetap Islah. Iya. Gitu. Secara otomatis mereka masuk ke dalam keanggotaan Islah. Gitu kan. Kasihan gitu mereka yang baru-baru lulus. Yang benar-benar sudah Benar-benar. semangat di Islah, akhirnya karena terbentur mereka nggak punya angkatan segala macem gitu kan. Orang-orang yang banyak yang dari cuma nyampe kelas 3 itu merasa gue tuh nggak punya angkatan men. Gitu. Sedangkan sementara orang yang benar-benar menyuarakan gua angkatan ini, lu pedulinya mana ke mereka? Apa lu ngerangkul? Hati-hati men. Ya kan nggak semua juga kayak gitu. Ya. Kasihan. Artinya di mana persaudaraannya kalau misalkan seperti itu kan? Andai kata nih, kita udah gabung semua, ibaratkan nama angkatan kita udah bukan lupa ya, Ya. udah tidak bawa-bawa nama itu lagi lah ibaratnya ketika di Islah. Tidak terlalu membawa itulah. Iya. Kemungkinan sekarang juga masih satu lidi ya. Bisa jadi. Nanti ketika semua alumni ini menjadi satu persepsi, satu pemikiran, kita duduk bareng lah. Kita pikirkan ke depan kita mau apa. Ini kan kita bisa aja sharing-sharing pemikiran, pengalaman segala macam. Gua alumni tertua gitu kan, gua punya pengalaman begini di masyarakat segala macam. Ayo nih alumni asimnya kayaknya baiknya kayak gini, baiknya kayak gini. Kayak sekarang kan sebenarnya di samping tadi ya untuk menunjang bagaimana gua pengen mendorong potensi-potensi alumni, gue juga memikirkan alumni-alumni yang mungkin sekarang belum punya kerjaan, belum punya kegiatan, aktivitas, penghasilan segala macam kan. Kita pikirin bareng-bareng gitu loh. Nah itu tuh. Nah, baiknya kan kita pikirin bareng-bareng. Alumni yang ngerasa udah paling tua duduk bareng. Yang paling muda ayo duduk bareng. Ya harus kayak gitu ya, kayak kemarin tuh Sidik tuh jadi kru gua kan. Nah. Iya kayak gitulah. Walaupun dibayar nanti. Artinya kita ini punya kekuatan. Kekuatan kita itu apa? Ittihad itu. Persatuan itu loh. Iya harus dong. Ketika kita udah kumpul jadi satu, ya kan? Kita data. Gua pengennya tadi kumpul jadi satu, nggak ada lagi bawa nama angkatan, ya. Kumpul jadi satu, mau lu angkatan berapa? Angkatan mau yang tua, yang muda, yang tua juga kadang ada yang angkatannya cuma tinggal 1 atau 2 orang gitu kan. Kita kumpul jadi satu. Kita data. Ini ada di mana, ya kan? Usianya sekarang berapa? Punya keahlian apa gitu kan? Kalau misalkan dia kuliah sarjana apa? Kita kumpulkan jadi satu. Kita panggil juga alumni-alumni yang memang dia notabene adalah pengusaha, gitu kan. Pengusaha, Pak, kita punya SDM, ya kan. Teman-teman alumni punya SDM, ini yang punya keahlian ini yang punya keahlian ini punya keahlian ini. Kita dorong melalui pengusaha tersebut, ya kan. Karena kita nggak mungkin Islah misalkan kita tiba-tiba nodong ke pabrik di belakang pondok. Benar. Kita nodong segala macam. Kita alumni Asimia gitu kan. Kaget gak semua? Gue lagi serius-serius tiba-tiba kayak ada yang berontak. Demo gue kira ada yang nembak gitu ya. Gimana tadi lanjut loh. Misalkan kita alumni Asimia. Pondok kita ini ada di depan pabrik Anda misalkan. Anda harus setiap hari kita makan debunya. Makan hirup. Ya misalkan. Anda harus memperkerjakan alumni Asimia misalkan. Nggak bisa gitu. Itu ya sama aja kita mental preman dong. Yoi. Ya kan? Kita ini latar belakangnya santri loh gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita buat konsep yang matang, ya kan? Mungkin kita perlu memperkenalkan diri ke industri-industri yang ada di sekitaran pesantren. Hanya sekedar memperkenalkan diri aja. Artinya nanti didorong oleh alumni yang sudah menjadi pengusaha itu. Baru di situ ketika apa kebutuhan industri di sana, ya meskipun kita sebenarnya tadinya mungkin tidak memiliki basic segala macam, dari data itu kita bisa aja gitu memberikan pelatihan segala macam. Kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja, pemerintahan segala macam kan. Kita kasih asupan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tapi itu sempat lu terpikirkan ya? Mau ada kayak gitu. Cuma ya itu tadi. Kapan kira-kira?
kita ini belum satu persepsi. Oh iya, berarti harus satu dulu ya. Iya, bagaimanapun kita harus kompak, guyup gitu, jadi satu. Karena percuma nanti gua maju ke Disnaker segala macem. Iya. Disnaker siap memberikan pelatihan, orangnya mana? Yo, men. Yang ada nggak enak juga kita kan. Iya. Dari sisi pengurus saja, ya iya, you know lah. Dan kita sama-sama tahu lah, dari sisi pengurus kepengurusannya saja, gua aja susah nyari orang. Oke. Tapi sekarang walaupun kantor bukan nggak ada ya. Memang kan kemarin itu hanya kontrak ya. Tapi komunikasi kayak panitia itu tetap berjalan ya, tetap ya Mas ya. Jadi nggak vakum gitu gara-gara nggak ada kantornya. Nah justru gini, urusan kesekretariatan kenapa akhirnya gua cabut penggunaan hak fasilitas tersebut. Pertama ada kaitannya dengan tadi kita ini masih belum satu persepsi gitu kan. Gue nggak menyalahkan siapa-siapa, yang jelas dari sisi pengurus dan juga seluruh alumni ini kita belum sama-sama komitmen, belum sama-sama satu persepsi. Yang muncul adalah seujon gitu loh. Dari pengurus ini nggak ada komitmennya, ya gue belak-belakan aja. Komitmennya maksudnya gimana tuh? Ya kita menjalankan gini, gitu. menjalankan kepengurusannya gitu ya. Artinya bukan semuanya, nggak 100%. Gue tahu ada beberapa orang yang mungkin mereka sebenarnya komitmen. Justru gue juga agak kasihan ya sama mereka yang sebenarnya semangat segala macem gitu. Tapi artinya mereka kan tetap aja nggak bisa berjalan sendirian. Gitu. Sama orang-orang yang nggak komitmen ini akhirnya mengganggu ya, menghambat pergerakan mereka yang tadinya semangat segala macam. Ibarat kata kalau misalkan dari 10 orang mungkin cuma 2 orang yang bergerak, dan itu 2 orang itu ada di bagian yang berbeda. Sisanya nggak bergerak, tetap aja mereka mati gitu, susah. Kenapa nggak lu tegur yang kayak gitu? Ya kita komunikasi gue udah alhamdulillah terus terjalin lah sampai dengan sekarang, komunikasi segala macam. Cuma mungkin karena ada kesibukan apa segala macam, it's okay. Cuma memang di kepengurusan gue ini, gue sebetulnya ingin membuat bagaimana kepengurusan ini berjalan mudah. Kayak misalkan ada beberapa bagian yang gue buatkan konsepnya supaya kepengurusan ini menjalankan kewajibannya dengan sangat mudah loh. Dalam 1 bulan 30 hari kerja itu mereka cuma punya waktu 1 hari aja untuk kerja di Islah, untuk menjalankan tugas di Islah gitu sebagai ya organisator gitu kan. Mau nggak mau karena mereka sudah menjadi organisator, ya mereka punya tanggung jawab dong. Ya misalkan iuran, nih perlu alumni tahu juga. Iuran itu bukan semata-mata gua yang mengusulkan. Oh, bukan yang mengusulkan gitu. Bukan semata-mata gua yang menentukan seperti itu. Iuran itu adalah amanat ADART. Sudah tertera di ADART gitu. Dan itu pun sudah diusulkan ketika musyawarah besar. Waktu itu di Pisita. Ya kan? Musyawarah besar kita sudah sepakati bersama. Bahkan sebelum gue ditetapkan sebagai ketua. Dulu waktu itu masih sekretaris ya? Iya. Sebelum gue bahkan itu pas gue turun jabatan dari sekretaris loh. Gitu kan, Mubas itu kita bahas dulu ADART segala macam, baru pemilihan. Ya kan? Dijelaskan di situ begini segala macam, akhirnya muncul kesepakatan adanya iuran anggota. Itu bukan keinginan gua, men. Anggota ya, bukan apa? Maksudnya bukan angkatan? Bukan angkatan. Anggota. Ya artinya baik angkatan maupun anggota sebetulnya itu hanya teknisnya aja. Teknisnya aja. Gitu loh. Artinya kalaupun ini dilibatkan kepada marhala atau angkatan, tetap nanti yang memberikan iuran adalah dari individu anggotanya masing-masing, gitu kan. Jadi karena memang ada amanat ADART di situ, gue terapkan dong, ya kan? Gue terapkan, dan penerapannya pun nggak semata-mata gue langsung plus ini ditetapkan sekian gitu kan, enggak. Runding dulu ya. Gue buat konsepnya dulu, gue coba buat konsep. Selama beberapa hari gue pikirin segala macem, ya kan. Begitu konsep gue kelar, gue kumpulin ketua-ketua marhala.
Masih ada ketua ya, ketua marhalah ya? Ya ada. Artinya demi memudahkan pergerakan gua, ya kan. Sementara itu karena memang yang paling dekat dengan anggota adalah ketua marhalah dong. Gitu. Gua di angkatan pertama belum tentu tahu ada berapa anggota di sana, ya kan, ada berapa alumni, ada siapa aja nya. Tapi melalui ketua marhalah gua bisa menjemput gitu loh, komunikasi itu. Gua kumpulin ketua marhalah, gua jelaskan gamblang konsepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan besaran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ketika gue berbicara dengan ketua-ketua marhalah, bukan di saat itu gue menetapkan ini sudah ketok palu misalnya. Ini sudah menjadi kesepakatan kita misalnya. Enggak. Masih musyawarah lagi. Ya, setelah gue jelaskan begini-begini, silahkan kalau ada yang memberi masukan begini-begini. Udah selesai. Hari ini belum ditetapkan iuran. Teman-teman ketua marhalah silahkan membawa konsep ini ke marhalah masing-masing. Gitu loh. Untuk apa? Didiskusikan dengan teman-teman di marhalahnya. Misalkan gini, gue bikin konsep one person one payment dengan one marhalah one payment. Ada dua sistem pembayaran iuran dengan besaran adalah 100.000 per marhalah. Untuk yang one marhalah one payment, untuk one person one payment itu bebas. Kalau misalkan lu punya rezeki lebih, lu pengen memberikan iuran lebih secara rutin tiap bulannya, ya lu bisa berapa besarannya terserah, gitu kan. Setelah itu gua udah buat konsep itu, motor lewat, gua kasih ke lu, ya kan. Lu sebagai ketua marhalah misalkan lu bawa ke marhalah lu, teman-teman dari Islah ada konsep seperti ini, seperti ini, seperti ini, gimana kira-kira. Dari situ teman-teman akan diskusi segala macam di marhalah, segala macam kan. Baru oke semuanya dibawa lagi, baru balik lagi ke ketua Islah. Nah, baru nanti gue kumpulin lagi setelah itu, ya kan, udah sempat gue kumpulin lagi, akhirnya sepakat sekian segala macam. Ada juga yang beri masukan seperti ini, ayo. Oke. Artinya konsep udah clear, tinggal penerapannya. Nah, gimana tuh? Nah, ketika penerapannya ya udah, gue tinggal kasih ke bendahara dong. Bendahara enak banget, men. Dalam 30 hari kerja, cuma 1 hari kerja. Iya. Gitu. Gak ada sih di mana-mana tuh kayaknya. 1 hari dia cuma tinggal bikin laporan, data, terus sama mengingatkan kepada marhalah-marhalah untuk membayarkan iurannya. Ya kan? Ketua marhalah 30 hari kerja, cuma 1 hari kerja. Gitu kan? Meminta laporan dari bendahara, memberikan kepada anggota, ya kan? Mempresentasikan kepada anggota, mintain lagi iurannya. Dan iuran itu pure, bukan untuk saya. Iya. Bukan untuk pengurus Islah, tapi untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan Islah. Nah, mungkin ketika ada acara kegiatan, nah lu sempet laporan nggak ngasih tahu ke ketua marhalah atau ke anggota? Ya, artinya kan setelah konsep itu terlaksana, konsep itu jadi bulat segala macam, tinggal penerapan itu kan ada di bendahara. Pada kenyataannya akhirnya bendahara gua juga agak kesulitan, mereka karena kesibukannya masing-masing, nggak komitmen lah segala macam. Bukan nggak komitmen ya, gue bilang mungkin kurang memiliki waktu yang pas lah. Padahal yang gue bilang tadi cuma 30 hari kerja itu mereka cuma 1 hari untuk Islah gitu. Tapi akhirnya karena mereka belum bisa segala macam, lalu bendahara gue ada 2, nyampe dengan sekarang itu belum ada laporan keuangan gitu. Belum ada pemasukan juga ya? Pemasukan alhamdulillah dari awal sudah ada, dari semenjak awal sampai sekarang diterapkan. Sekarang akhirnya terputus juga. Gitu. Dari awal diterapkan itu karena memang antusias daripada ketua marhalah juga oke, ya bisa terlaksana lah sedikit-sedikit segala macam. Dan pengeluarannya juga salah satunya untuk sekretariat segala macam. Tapi ini yang perlu digarisbawahi, bukan berarti iuran ini sepenuhnya 100% untuk sekretariat. Iuran ini adalah untuk operasional Islah. Sekretariat adalah bagian daripada operasional Islah gitu. Dan bagian daripada operasional Islah itu bukan hanya sekretariat saja, ada bagian-bagian yang lain. Kayak misalkan di bulan Desember waktu itu, akhir Desember 2020, kita mengadakan kegiatan
pelantikan pengurus Islah. Mm-mm. Uang iuran dari teman-teman itu diberikan Digunakan itu untuk kita berikan kepada panitia Mm-mm. untuk keperluan di sana, gitu kan. Waktu itu juga pernah ada alumni yang meninggal. Mm-mm. Kita juga menyisipkan sumbangan untuk mereka, Ya. gitu loh. Ini loh yang fungsi daripada iuran itu seperti ini. Nah, Gitu loh. Teman-teman ngasih duit, misalkan satu angkatan di 50 orang, iuran per marhala cuma 100.000, cuma 10.000. Iya. 10.000 aja udah 500.000, 100.000 tarik ke Islah, 400.000 ada di marhala. Mau nanti dikumpulin aja nyampe 10 bulan jadi 4 juta misalkan segala macam. Kan lumayan untuk di marhala kan. Nah, nanti dari Islah ada yang meninggal, kita berikan santunan. Ini uang teman-teman, jariahnya teman-teman loh. Iya sebenarnya. Gitu. Karena ada pemikirannya, wah buat ngasih makan orang-orang yang disekret gitu kali ya. Ya Ada gua aja nggak sih yang mikir gitu? sempat mendengar seperti itu yang gue bilang tadi. Mereka gua kan senang meneliti lah. Mm-mm. Meneliti gue senang belajar lah. Gue pelajarin orang-orang yang sempat berbicara demikian. Akhirnya ya kesimpulan gue adalah mereka belum satu persepsi dengan kita gitu. Jadi dari belumnya satu pemikiran, belumnya satu persepsi, yang timbul adalah suudzon tadi. Ya. Oke, jadi gitu guys ya. Jadi hasil iuran kalian per angkatan itu bukan semata-mata dimakan sama ini ketua ini, enggak, ini makan mie, ini hasil gua traktir. Jadi jangan jangan suudzon lah. Ayo kita satukan persepsi kita, jangan misah-misah lah jadi kubu-kubu. Ya udahlah, kita Islah, ayo gabung. Kalau kita udah gabung, insya Allah nanti rencana bakal ada lomba-lombaan lebih asik lagi kan? Ya, ada event-event Ya, segala macam kan event. bisa aja. Iya. Ayo kita bangkit lagi yang alumni. Ya, gimana dong? Teman-teman masih banyak yang wah, ini mah iurannya buat ngasih makan orang-orang yang ada di sekret lah segala macam. Gue tegasin waktu itu, sekretariat ini bukan punya pengurus. Ini adalah rumah bersama alumni. Mau Anda angkatan berapa, kalau emang pengen datang ke sekretariat, datang aja. Iya. Kita tidur bareng, kayak ngapain kan, makan bareng, segala diskusi segala macam, datang aja. Kita jadi satu di situ, gitu. Jadi jangan ini mengalihkan isu bahwasanya sekretariat ini adalah rumahnya pengurus. Iya. Jangan gitu loh, jangan berpikiran seperti itu. Jadi mau Anda bayar iuran, saya nggak pegang uangnya sama sekali, men. Bendahara gue yang pegang. Iuran itu masuk ke Islah, ke kas Islah itu ke bendahara. Keluar pun dari bendahara. Jadi gue nggak pegang sama sekali. Tapi sekarang saldo nol atau masih? Saldo masih ada. Masih ada. Bahkan waktu itu kalau sekretariat gue mau lanjutin masih bisa. Masih bisa. Sebetulnya, ini bukan kendala keuangan. Seriously gue bicara apa adanya. Buat teman-teman alumni yang bilang kalau misalkan masih berpikiran, wah Islah udah nggak punya uang makanya nggak kebayar sekret segala macam. Ini bukan itu, men. Oh. Ini bukan kendala keuangan. Uang ada, keuangan ada, tapi komitmen pertama dari pengurusnya belum terbentuk. Ya kan? Belum 100% lah. Mungkin ada tapi hanya sekitar 20 atau 30%. Lalu daripada kepercayaan alumni segala macam, kita malah justru krisis kepercayaan. Ya kan? Ya krisis kepercayaan dong ini jatuhnya. Ya kan, alumni ini justru berpikirannya negatif terhadap pengurus segala macam, begini. Ya, kita bagaimana mau bisa bergerak kalau seperti itu? Nah, takutnya nih ya, ada anggapannya lah, ketua Islahnya aja jarang ngajak kumpul lah, jarang ngajak inilah, sibuk sendiri lah. Nah, itu gimana pendapat lu tuh? Oh, kalau ini biasa kalau misalkan ada kegiatan atau agenda segala macam, ya karena gue bilang gue pengen bagaimana pengurus ini bisa berjalan dengan lebih mudah. Iya. Artinya nggak perlu gue 100% gue yang harus terjun ke lapangan. Kayak soal keuangan tadi, gue buatkan konsep, nanti yang menerapkan oleh bendahara. Kalau misalkan kita ada kegiatan segala macam, gue buat konsep, yang menerapkan nanti siapa, gitu kan, bagian apa segala macam, ya kan, ya nggak harus gue yang berbicara. Kalau gue yang berbicara terus sendirian,
apa fungsinya organisasi, men? Nggak masalah ya, lu jadi bendahara, lu jadi anggota, lu sendiri. Gini aja, apa kita harus ngadain event kali ya? Pas menjelang ulang tahun ini, pondok. Boleh-boleh aja. Yang penting itu Pit tadi gue bilang komitmen dari teman-teman. Sebenarnya banyak kayak teman-teman mau ngadain ke konsultasi ke gue, Kak, kita pengen ngadain ini, pengen ngadain lomba futsal, pengen ngadain berbagi takjil waktu bulan Ramadan kemarin. Gue support. Gue nggak mungkin diem. Gue pasti dorong, gue pasti terjun. Tapi gue akan jelaskan dulu resikonya kepada teman-teman. Resikonya seperti ini. Hambatannya nanti adalah seperti ini. Gue nggak mau ketika kalian terjun di tengah-tengah perjalanan kalian nggak tahu resikonya, tiba-tiba menemukan resiko yang pahit, ya kan? Tahu-tahu semangat kalian luntur, hilang gitu aja, gitu. Makanya gue kalau ada yang konsultasi dari awal, wanti-wanti dulu ya. Ya, gue selalu jelasin dulu nanti dari awal, nanti kalian akan menghadapi seperti ini. Kalau misalkan kalian siap, ayo, gue nggak akan diam. Gue pasti terjun. Tapi kalau misalkan kalian punya waktu, pertimbangin dulu matang-matang resikonya seperti ini. Kalau misalkan emang nggak siap, ya udah, mending nggak usah. Gue kasihan sama kalian gitu. Nah, terus kerja mereka gimana tuh setelah lu ngobrol kayak gitu, bilang kayak gitu? Ya banyak yang artinya kayak kemarin sempat ada bagi takjil dari 3 angkatan lah ya. Konsultasi sama gua, besok kita mau ngadain bagi-bagi takjil segala macem. Karena memang itu acara yang mendadak, yaudah gua tetap support, gua dukung, gua dorong kalian. Cuma karena ini mendadak, akhirnya gua nggak bisa terjun sama-sama kalian. Tapi kalau misalkan kalian ada kendala di lapangan, ada kendala apa segala macam, lapor ke gua. Gue tetap punya tanggung jawab sebagai ketua Islah. Oke, jadi gitu ya kisah. Kita udah cukup lama nih bincang-bincang, ngasih penjelasan yang mungkin simpang siur kabar dari alumni Alasimia ya, mengenai sekretariat, mengenai Islah, mengenai ketua, mengenai semua lah, bendahara, terus panitia juga. Nah di sini kita udah jelaskan bersama Muhammad Rizky Baidullah. Terima kasih banyak ya. Udah diajak ngobrol-ngobrol. Ada yang mau dibicarakan lagi nggak? Mungkin ada yang mengganjal? Apa ya? Kayaknya cukup. Oke, cukup. Kita closing aja. Terima kasih banyak nih ya, udah diajak sharing, mau curhat ya, mau ungkapin yang sebenarnya. Tapi ini nggak settingan kan ya? Takutnya lu kagak. Nanti gua sebenarnya seneng kayak ada alumni kayak lu kayak gini, dia punya potensi, mau bergerak, mewujudkan potensinya gitu kan. Gua seneng, dan kalau memang ini wadahnya, gua bicara apa adanya gitu. Mau di luar sana ada yang mungkin merasa tersinggung apa segala macam, ya gua mohon maaf gitu. Gua nggak ada maksud tersinggung, gua cuma bicara apa adanya gitu. Kalau alumni itu memang belum satu persepsi, belum satu pemikiran, yang ada cuma seujon saja, apa adanya seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan setelah mendengarkan ini, setelah menonton ini, ya mereka tergugah hatinya gitu kan, ingin yuk ke Bait, ayo kita kumpul, gimana kita ngobrolin bareng-bareng segala macam kan. Mudah-mudahan seperti itu diharapkan. Oke. Udah agak terobati atau gimana nih kalian nih? Udah mulai rasa yang kalian bingung ini, udah merasa apa ya? Ya udah ngedengar penjelasan langsung dari ketuanya, jangan nanya. Kadang ada yang nanya ke saya, gimana sih gue nggak tahu, gue bukan ketua. Terus kami bagian apa sebenarnya? Gua tim penasehat. Saya tim penasehat, gue nggak ikut masuk grup Islam, enggak kata gue. Tapi gini, walaupun gue nggak masuk Islam kata gue, tapi gue tetap kayak ke sekretariat datang, entah gue beliin token, lampu segala macam, gue tetap kayak gitu. Banyak lah alumni yang merasa punya ada tanggung jawab di Islam. Iya, walaupun gua nggak ada di grup, KP jarang nongol, jarang ini. Tanya aja nih sama yang ada di sana deh, takutnya nggak percaya. Ini memang Apit ini, dia meskipun sengaja nggak, gua sih bukannya mengesampingkan dia. Iya. Apit ini memang nggak masuk ke dalam jajaran pengurus segala macam. Memang gua tahu dia
masih punya kegiatan-kegiatan lain segala macam. Tapi dia meskipun tidak dimasukkan dalam pengurus, gue yakin peduli dia, tanggung jawab dia besar. Nah, harusnya yang ini lebih dong harusnya. Nah, itu dia. Supaya apa? Ketika pengurus itu melihat Apit ini bukan pengurus tapi dia pedulinya, tanggung jawabnya ke Islah itu gede. Harusnya mereka terdorong dong gitu. Ya kan? Kalau nggak kedorong, sepertinya kita harus memanggil siapa? Rukiah atau siapa? Kang Ujang Mustafa. Bukan, alumni juga. Oh, ada alumni. Ada alumni kan yang bisa rukiah kan. Nah, kita datangin itu aja buat rukiah. Orang yang susah banget, batu lah pokoknya. Yaudah, makasih banyak ya udah mau bincang-bincang di acara OBA, obrolan Afid ya. Yang sebenarnya acara ini sedikit membaik ya. Walaupun awal absurd, baik ya ada warnanya lah ya. Jadi nggak semuanya ngelucu aja, ini aja lah. Ya, ada perkembangan lah. Oke, ada perkembangan. Iya. Udah memiliki lighting. Tinggal studio aja. Ya, Nanti doakan aja sama. Ya mudah-mudahan dari sini nanti ada alumni yang ngeliat, wih kontennya Apit bagus gitu kan, dia punya dana. Ayo Pit, gue buatin studio misalkan. Wah, luar biasa. Langsung gua ambil. Tapi ada rencana ada insya Allah ya. Ada. Iya ada. Habis ini kalau nggak sore ini, besok mau ngobrol sama orangnya. Bagus dong. Ya itu di media juga katanya ada studio tuh, silahkan dipergunain katanya gitu ya. Nah moga aja lah ini terlaksana ya. Oke, makasih banyak udah mau menonton dan menyaksikan perbincangan Muhammad Rizky Baidullah selaku Ketua Islah dan Afid selaku siapa saja. Apabila perkataan kita yang ada yang salah tadi menyinggung hati kalian, mohon dimaafkan karena kita ya apa adanya seperti ini ya. Ya, jika kalian apa suka adanya video ini, kalian silahkan like, comment, and subscribe. Jika kalian tidak suka, kalian silahkan delete aja nggak apa-apa. Kalian delete. Jadi kalau ada pertanyaan nanti jangan nanya lagi ke Apit, tulis di komen. Tulis di komen. Soalnya komen tuh bisa mewakili semuanya kan. Iya. Jadi nggak mesti harus ke gua kan, misal ke Japri, ke WA, wah gua doang yang tahu. Nah kalau ke komen Mr. Bait aja boleh. Mr. Bait juga tahu, alumni semua juga tahu. Iya, gua juga kadang kalau di kontennya Apit sering nonton, sering komen juga. Nah, gitu kan. dia komennya tapi komennya asal ya guys. Asal dia. Yang penting kan ada komen, ada kontribusi. Masa kru gua dia komen. Oke, makasih banyak. Jika kalian suka silahkan like, di-share juga. See you next time, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.